Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusyur. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh yang mudah-mudahan semuanya selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di pagi yang sejuk ini marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita kembali sebagai sisa umur kita dari hari kemarin dan sebelumnya. Dan alhamdulillah masih dalam keadaan iman dan Islam, masih dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin. Bagi yang sedang sakit, mudah-mudahan cepat disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam mudah-mudahan Allah selalu melimpahkannya kepada junjungan besar kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga dan sahabatnya yang agung dan mulia, juga kepada pengikut-pengikut Rasulullah SAW, insyaAllah termasuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, kajian tauhid kita pada pagi hari ini insyaAllah tentang ma'rifatuddin, mengenal agama. Agama itu ada dua macam. Satu namanya dinul batil, agama yang batal. Jadi agama yang tidak benar. Yang kedua namanya dinul haqq, agama yang benar. Jadi dinul batil ini namanya agama bumi. Agama bumi artinya agama dibikin oleh manusia. Agama-agama yang diciptakan, dikarang-karang oleh manusia. Kemudian, jadi walaupun agama itu banyak, tapi dia disatukan, namanya dinul batil. Kemudian ada namanya agama samawi. Agama samawi itu agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Jadi agama yang dibawa oleh seluruh para nabi dan rasul itu namanya dinul haq, agama yang benar. Tetapi agama itu, kebenaran agama itu ketika dirusak oleh manusia, maka dia menjadi agama yang batil. Seperti yang dimiliki, yang dianut oleh orang Yahudi dan orang Nasrani. Itu agama sudah dirusak oleh mereka. Jadi agama seperti agama Nabi Yakub, itu agama Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wasabiha Ibrahim banihi wa Yaqub ya bunayya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ingatlah ketika Ibrahim memberi wasiat kepada anaknya Yaqub Nabi Allah, anak Nabi Allah Ibrahim. Ya bunayya, hai anakku, innallaha astafa lakumuddin, sesungguhnya Allah telah memilih kepada kamu ad-din, agama. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati kecuali mati dalam keadaan muslim. Jadi muslim itu orangnya, Islam itu agamanya. Jadi agama Islam.
Yahudi, Yahuda, anak Nabi Yakub, dia bikin sendiri agama. Bukan agama yang dibawa oleh yang dari Nabi Yakubnya, dari Nabi Allah Ibrahim AS. Agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim AS adalah Hanifah, Muslimah. Agama yang lurus. Muslimah, Muslim, Islam. Jadi agama itu ada dua. Pertama agama batil, kedua agama yang hak. Kemudian arti daripada agama. Jadi agama itu disebut ad-din, ad-din. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 3, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini, kata Allah, yaitu pada hari Arafah, al-hajjul wada, haji yang terakhir bagi Rasulullah SAW, kemudian turun ayat tu, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan agama kamu. Dinakum, agama kamu. Jadi agama arti din. Wa akmaltu alaikum nikmati, dan aku sempurnakan nikmatku untuk kamu. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku redha, kata Allah, Islam menjadi agamamu. Jadi dinal Islam, Islam madina, agama sebagai Islam sebagai agama. Jadi Islam sebagai agama artinya agama Islam itu adalah yang membuat nama agama itu Allah sendiri. Di dalam surat Al-Maidah ayat 3. Jadi semua agama itu Islam. Mulai dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Semua Islam. Hanya syariatnya saja yang berbeda. Syariat. Cara ibadah itu berbeda. Umpamanya kalau di zaman Nabi Musa, kalau yang di zaman Nabi Musa cara bertobatnya harus membunuh diri. Cara bertobat. Siapa nak bertobat? Kita pergi ke masjid ini, umpamanya bawa parang, saling pancung. Faqtulu anfusakum zalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum. Maka bunuhlah diri kamu. Yaitu adalah lebih baik bagi kamu. Di situ kamu. Faqtulu anfusakum. Jadi tobatnya umat Nabi Musa itu bunuh diri. Tapi kalau tobat umat Nabi Muhammad tidak demikian. Cukup bertobat itu adalah menyesal, meninggalkan perbuatan, memperbaiki diri. Cukup. Jadi syariatnya lain. Kalau disentuh anjing, di mana disentuh? Disentuh kakinya harus dipampas sama pisau. Itu syariat Nabi Ibrahim. Kalau kena kain harus dibuang. Tapi kalau umat Nabi Muhammad SAW, kalau disentuh oleh anjing dan babi, cukup disertu baik. Dengan jangan dibasuh dengan air satu kali, tanah dan air. Ya. Jadi syariatnya berubah, lain syariatnya, cara ibadahnya. Kalau Nabi Isa, umat Nabi Isa AS, dia salat, puasanya bagaimana? Puasanya tidak berbicara, diam. Pakai isyarat baik. Tapi kalau umat Nabi Muhammad bagaimana puasa? Boleh tak? Puasanya boleh berbicara, yang penting bicara yang baik. Itu. Jadi agama itu adalah semuanya Islam. Semuanya Islam. Tetapi kesempurnaan agama itu hanyalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada pengurangan, tidak ada penambahan. Siapa yang menambah, itu dikatakan bid'ah. Diambil daripada kata-kata badi'us samawati wal ardh. Allah menciptakan langit dan bumi. Kenapa dikatakan badi' dari bada'a? Karena Allah
sebelum menciptakan langit dan bumi, tidak ada semisal. Ada tak langit dan bumi lain? Dah ganti. Jadi, kerana agama Islam itu sudah sempurna. Tidak boleh ditambah-tambah. Tidak boleh ditambah-tambah. Kemudian, arti daripada din juga di dalam ayat yang lain seperti Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan. Jadi din itu hari pembalasan. Wa ma adraka ma yaumuddin, summa ma adraka ma yaumuddin, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Tahukah kamu hari pembalasan? Kemudian tahukah kamu hari pembalasan? Yaitu hari di mana pada waktu itu kata Allah seseorang tidak bisa menolong orang lain walau sedikit pun. Segala urusan pada waktu itu adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kata ulama bahwa orang yang beragama dia harus mempunyai suatu keyakinan bahwa adanya hari pembalasan, yaitu hari kiamat. Jadi ad-din itu juga artinya juga adalah hari pembalasan atau hari kiamat. Itu. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi ad-din, al-Islam. Apa itu Islam? Islam itu di dalam Al-Quran artinya tunduk dan patuh, taat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Ingatlah ketika Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, qala rabbuhu wa qala rabbuka wa qala lahu rabbuhu rabbih. Ingatlah ketika Allah berfirman aslim Islamlah. Qala berkata Ibrahim, qala aslamtu li rabbil alamin. Aku Islam. Jadi aku tunduk, aku patuh kepada Tuhan Allah alam semesta. Jadi Islam itu artinya patuh, taat. Kalau bahasa dusun tu nganeng kato. Tidak ke kanan, tidak ke kiri. Jadi orang Islam itu orang yang taat. Taat dengan perintah agamanya. Jadi itu arti Islam. Kemudian agama Islam itu dinul Islam apa? Yaitu petunjuk. Petunjuk yang lurus. Dinul Islam adalah merupakan petunjuk yang lurus, yaitu ke jalan yang selamat lahir dan batin, dunia dan akhirat. Jadi agama Islam itu adalah tata cara hidup. Jadi dinul Islam itu adalah aturan hidup yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang mengatur kehidupan umat manusia, baik hubungan manusia kepada Allah maupun hubungan manusia kepada makhluk-makhluk yang lain, kepada para malaikat, kepada sesama manusia, kepada alam semesta, kepada hewan, kepada tumbuh-tumbuhan, lingkungan dan lain sebagainya. Tidak ada yang tidak diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, baik hidup pribadi, hidup berumah tangga, apalagi bermasyarakat, apalagi bernegara. Semua diatur dalam Islam. Semua. Sampai-sampai kita nak masuk kamar mandi itu diatur. Diajar oleh Rasulullah SAW. Dari sebesar-besarnya, dari sekecil-kecilnya. Ada aturan di dalam agama. Tidak ada yang tidak ada aturan di dalam agama. Jadi Islam itu adalah aturan tata cara hidup, ya, yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang mana aturan-aturan ini kalau dipakai, kalau digunakan di dalam kehidupan, dia pasti dijamin
Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Allah berfirman kepada Nabi Adam alaihissalam. Ketika Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi, kata Allah SWT, fa imma ya'tiyannakum minni huda. Manakala datang dariku, kata Allah, huda, petunjuk. Apa? Agama Islam. Faman tabi'a hudaya. Siapa yang mengikuti petunjuk itu, Islam itu, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Maka tak usah takut, tak usah gentar, tak usah khawatir. Dia akan Allah kembalikan. Nabi Adam akan Allah kembalikan bersama keturunan-keturunannya kembali ke surga. Karena Nabi Adam itu dulu di mana? Di surga. Jadi kita ini adalah manusia ini adalah keturunan ahli surga. Jadi tempat manusia itu di surga. Sudah disiapkan oleh Subhanahu wa taala. Maka untuk mendapatkan surga itu Allah kasih jalan. Apa jalannya? Itulah siratul mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu jalan yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada orang-orang yang Allah beri nikmat. Siapa? Para nabi dan rasul. Siratal ladzina an'am. Allah beri nikmat. Nikmat apa? Nikmat agama Islam. Nikmat yang paling besar itu nikmat Islam. Nikmat hidayah. Kepada siapa? Alaihim. Kepada para nabi dan rasul. Dan pengikut-pengikutnya. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan yang Allah murkai atas mereka. Waladdallin, dan bukan jalan yang Allah sesat. Siapa orang-orang yang madu, yang dimurkai Allah? Orang Yahudi. Orang yang sesat siapa? Orang Nasrani. Jadi agama Islam itu adalah agama dinul haq, di agama yang benar. Maka suatu ada tuduhan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan bahwa Nabi Ibrahim itu adalah Yahudi. Orang Nasrani mengatakan Nabi Ibrahim itu adalah orang Nasrani. Tetapi Allah menjawab dalam firman Allah Subhanahu wa taala, bahwa Nabi Ibrahim itu adalah agamanya Hanifah Muslimah. Hanif Muslimah. Yaitu agama yang lurus. Muslimah, Muslim. Dia bukan Yahudi, bukan Nasrani dia. Bagaimana kan Yahudi Nasrani? Sedangkan Yahudi Nasrani itu adalah keturunan Nabi Allah Ibrahim. Nabi Ibrahim sudah lama meninggal. Agamanya agama Islam. Bapak Ibu rahimakumullah. Begitu juga dinul Islam adalah yakni ad-dinu tauhid. Jadi ada tanda-tanda agama Islam itu. Tanda agama yang benar itu apa? Oh, Pak Haji, makan. Sakit gigi. Jadi tanda agama Islam, agama yang benar apa tandanya? Tandanya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda. Jadi kalau satu agama tidak lagi mentauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi beribadah kepada Allah, dia bukan agama. Bukan agama yang benar, itu namanya agama yang sesat. Sekarang coba kita cari. Agama mana yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala? Ya kan? Wa ilahukum ilahu wahid. Tuhan kamu ada Tuhan yang satu. La ilaha illahu, tiada Tuhan kecuali Dia. Qulullahu ahad, katakanlah, yakinlah. Allah itu adalah ahad. Allahu samad, Allah tempat meminta. Tempat
memohon. Ya kan? Sifat Allah itu as-samad, tempat meminta. Betapa banyak orang meminta bukan kepada Allah. Orang bermohon bukan kepada Allah. Betapa banyak orang meminta perlindungan, pertolongan, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka agama yang seperti ini, ajaran seperti ini adalah sesat dia. Karena dia telah menyalip tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga adalah di dalam hal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanda-tanda agama Islam itu atau pemeluk sebagai orang Islam adalah di dalam dia berkeyakinan dan beriman itu adalah semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian juga Islam itu adalah agama ilmu. Jadi Islam itu agama ilmu. Bahkan ayat yang pertama turun adalah Iqra. Baca, Iqra. Jadi orang Islam itu wajib belajar. Jadi tidak pantas kalau orang Islam bodoh. Makanya kita ini nak baca Quran. Jadi orang yang baik, kita bisa baca Quran dengan baik. Apalagi kita nak tahu artinya. Ya. Kita nak ngerti tentang apa itu agama Islam itu. Kita nak tahu tauhid. Banyak hal ilmu yang wajib untuk kita pelajari. Jadi orang berislam itu adalah dia harus tahu dengan Islam yang dia miliki, agama yang dia miliki. Jadi karena Islam itu adalah agama ilmu. Agama ilmu. Talabal ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib. Apa arti wajib? Wajib. Arti kalau dia lakukan berdosa. Maka doa kita diajarkan Rasulullah SAW kalau pagi hari itu apa? Ada 3 yang kita pinta. Itu pagi. Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an. Minta ilmu. Kedua, rizqan wasi'an halan taba. Minta rezeki. Yang ketiga apa? Wa amalan mutakabbalan. Amal yang diterima. 3. Termasuk ilmu. Nabi Musa AS yang dipinta Nabi Musa apa? Rabbi zidni ilma. Ya kan? Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu. Jadi orang Islam itu harus wajib dia punya ilmu. Sehingga dalam hadis Rasulullah kata, kun aliman au muta'alliman au hibban au sami'an wala takunil khamis patahallak. Kun aliman, jadilah kamu kata Rasulullah orang alim. Alim itu allama yu'allimu. Belajar katanya. Aliman orang yang tahu. Al ulama adalah jama'. Kun aliman. Kalau tak baca jadi orang alim, au muta'aliman, belajar. Tak baca juga, au sami'an, mendengar. Tak baca juga, au hibban, sayang, cinta. Cinta kepada ulama. Pada para majlis-majlis. Wala takunil khamis. Jangan jadi orang kelima kata Rasulullah. Jadi ulama tak belajar, tak mau mendengar, tak mau benci kepada ulama. Kata Rasulullah, patah halak, celaka tu. Itu celaka tu orang. Yang celaka lagi, cak-cak pintar. Nah itu kan, awak bodoh cak-cak pintar. Nah itu celaka lagi tu. Jadi Islam itu adalah agama ilmu. Kemudian Islam itu adalah agama amal.
Jadi orang Islam itu adalah orang yang beramal. Jadi kalau umat Nabi Muhammad SAW, orang Islam yang sebenarnya apa? Orang Islam itu adalah dia berilmu dan beramal dengan ilmunya. Jadi dia mengamalkan ilmu, dia beramal dengan ilmu. Kalau pintar tidak diamal, itu orang Yahudi. Orang Yahudi itu pintar, tapi dia diamal. Dia tahu halal haram, terabas terus. Dia tahu Nabi Muhammad SAW itu sebagai utusan Allah. Dia tidak mengimaninya, dia tidak beriman. Apa dia tidak tahu? Dalam Taurat itu hampir setiap lembar itu ada nama Rasulullah SAW. Karena ada orang Yahudi itu saling kebenci dengan Rasulullah SAW, baca Taurat. Baca Taurat, setiap ada lembar, ada Nabi Muhammad. Coba, serat. Ini buka, ada Nabi Muhammad, coret. Hampir habis Taurat tu. Saking benci dengan Rasulullah. Kemudian dia, ala kenemannya, ala kebanyaknya nama Muhammad. Akhirnya dia pergilah dia ke Madinah. Mana yang nama Muhammad tu? Pada waktu itu Rasulullah sudah meninggal. Mungkin sekitar seminggu. Bertanya dengan Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi orangnya ganteng. Mungkin katanya inilah Muhammad. Apa kamu Muhammad? Bukan, kata Rasulullah. Mana orangnya? Tidak sanggup. Salman Al-Farisi nak nyebut bahwa Rasulullah meninggal. Tidak sanggup. Kata Salman Al-Farisi, pergilah ke sana. Ada orang berkumpul-kumpul tu. Kemudian datang sahabat-sahabat sedang berkumpul karena sedang bersedih, bertakziah, kumpul. Maka bertanya orang Yahudi tadi, mana yang namanya Muhammad? Kata salah seorang sahabat, dia sudah meninggal. Begitu meninggal, kata orang Yahudi itu, mana kuburannya? Tunjukkan. Kuburan. Kemudian dia berkata, ya Allah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Engkau dan orang yang mati ini dalam kubur ini adalah utusanmu. Kalau iman aku diterima, matikanlah aku sekarang. Lok, mati. Masya Allah. Ini sudah kata sahabat. Dia sudah Islam. Ini saudara kita. Kita kubur. Kita lakukan sebagaimana dia sebagai saudara kita. Jadi orang Yahudi itu bukan dia tidak tahu Muhammad, dia lebih tahu daripada anaknya. Siapa yang tidak kenal dengan anak dewek? Tidak ada. Orang Yahudi lebih mengenal Muhammad Rasulullah SAW itu adalah daripada anaknya sendiri. Karena ada dalam Quran, dalam Taurat. Tetapi mereka itu, sifat orang Yahudi itu dia mengetahui tapi tidak diamalkannya. Itu orang Yahudi. Kalau orang Nasrani itu dia tidak mengetahui, dia beramal tanpa dasar. Ya, itu namanya sesat. Jadi sesat itu melakukan sesuatu, melakukan ibadah, tidak ada dalil. Nah, itu sesat. Tetapi umat Nabi Muhammad SAW itu apa? Tandanya adalah berilmu dan beramal. Iya kan? Jadi punya ilmu, dia amal. Sebab ilmu itu bukan ilmu itu kata Imam Syafi'i. Bukan ilmu itu yang dihafal, yang dipahami, tapi ilmu itu yang diamal. Itu. Ilmu itu yang diamal. Jadi diamalkan. Dalam ayat Quran kalau tidak salah, dalam hadis dikatakan barang siapa mengamalkan ilmu yang sudah dia miliki, maka Allah SWT akan memberikan ilmu yang belum dia miliki. Jadi agama Islam itu adalah agama ilmu, agama amal. Jadi agama amal. Agama Islam adalah agama bekerja. Jadi agama Islam itu agama bekerja. Artinya apa? Ya bekerja atau beramal, baik amal untuk dunia maupun amal untuk akhirat. Jadi bekerja itu di dalam Islam itu ibadat. Jadi kalau kita bekerja itu apa tujuan kita? Kita beribadat.
Bukan kerja cari duit, bukan. Jadi kerja itu ibadat. Kita niat kerja ibadat. Ya. Kalau kerja cari duit, cari uang, ya, uang itu adalah Allah yang memberi rezeki. Sebab orang bekerja, kalau niat kerja itu cari duit, dia dah dapat nilai ibadah. Ya kan? Tidak nilai ibadah. Tapi kalau sudah diniat, termasuk bekerja, ibadat. Nuntut ilmu, ibadat. Sebab orang nuntut ilmu tu belum tentu ilmunya dapat. Ya kan? Nuntut ilmu belum tentu ilmunya dapat. Belum tentu dia faham. Tapi kalau sudah niat nuntut ilmu, jadi dapat tak dapat, yang penting dia nuntut ilmu. Dia sudah beribadah kepada Allah SWT. Dia bekerja, dapat tak dapat rezeki, masalah rezeki bukan masalah urusan pekerjaan. Tapi rezeki itu Allah yang menentukan. Kadang-kadang dapat rezeki lebih daripada yang diperkirakan. Kadang-kadang tak dapat rezeki sama sekali. Maka kalau orang yakin dengan pekerjaannya, lah syiriklah dia. Syirik. Yakin. Dengan usahanya, dia pasti dapat duit. Sudah syirik. Tetapi meninggalkan pekerjaan juga tidak boleh. Karena itu tadi. Karena Islam itu menyuruh adalah tanda orang Islam adalah orang yang bekerja, bukan pengangguran. Ya kan? Pengangguran, harus bekerja. Sebab orang yang hidup itu harus bergerak. Bergerak, yang penting bergerak. Yang penting bergerak hidup itu. Bergerak artinya usaha. Jangan tidak berusaha. Makanya sehingga Umar bin Khattab itu pada pagi hari dia masuk ke masjid, dia kontrol jenguk ada seorang pemuda yang sedang berdoa. Kemudian, kau sedang apa? Saya yang berdoa kepada Allah. Minta ini, minta itu. Kata Umar bin Khattab, Allah tidak menurunkan hujan emas dari langit. Kau keluar, kau bekerja. Kenapa? Karena waktu pagi itu waktu kerja, waktunya barokah. Makanya orang tidak boleh tidur sudah subuh, hilang barokah. Karena waktu itu ada untuk mencari apa? Mencari rezeki. Wa idza qudiyatis shalat fantashiru fil ardh. Apabila sudah salat, sudah sebut fantashiru fil ardh, maka bertebaranlah di muka bumi. Yang nak ke pasar, nak ngajar, nak semangat. Ya kan? Karena itu diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang Islam yang baik, agamanya baik, pasti semangat dalam ibadahnya. Dalam bekerjaan itu pas semangat. Semangat. Kata Rasulullah SAW itu, walaupun besok hari kiamat, nak kiamat, besok atau hari kiamat, hari ini masih disuruh untuk menanam sebatang pohon. Masih disuruh menanam pohon. Besok nak kiamat. Coba bayangkan. Artinya kita tak boleh putus asa, ya kan? Tak boleh. Besok nak kiamat, hari ini kamu tanam pohon. Artinya kita dalam usaha itu. Karena memang Islam itu, ya, jadi jangan sampai kita ini orang Islam yang paling bodoh, orang Islam yang paling penyakitan, orang Islam yang miskin dan lain sebagainya. Nah ini, jadi semestinya tidak demikian. Jadi agama kita itu agama yang mengajar tentang ilmu, termasuk dagang. Ya. Jadi usaha yang ada 12 barakah, kata Rasul itu dagang. Berdagang. Kalau misalnya kita jadi khususnya pegawai negeri, cuma satu lubang rezeki. Lubang rezeki. Tapi kalau dagang, makanya Rasulullah itu berdagang. Para sahabat berdagang. Orang Yahudi itu ngambil ilmu dari Islam, apa dia berdagang? Maka dagang senjata, dagang apa. Pokoknya yang megang dagang itu orang Yahudi. Kita jadi objeknya. Ya kan? Beli dagangan mereka. Kita dah berdagang. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi inilah sedikit daripada tentang ma'rifatuddin, mengenal agama. Jadi kita ini kalau sudah kenal agama, insyaAllah kita akan cinta dengan agama, kita akan mempertahankan agama, membela agama, memperjuangkan agama, ya. Apalagi kita untuk mengamalkan agama.
Karena agama ini merupakan jalan hidup. Way of life kata orang ada ya. Jalan hidup ya. Jalan yang paling dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa barang siapa yang berpegang dengan agama Islam sebagai agamanya, maka dijamin dia akan selamat dunia dan akhirat. Bapak Ibu rahmatullah, demikian kajian kita pada pagi hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan kepada Allah menampun. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.